Pernah nggak kamu berpikir bahwa mungkin masalah dalam hidupmu bukan karena keadaan, tapi karena orang-orang yang terlalu lama kamu pertahankan? Kita sering diajarkan untuk setia, untuk bertahan, untuk tidak meninggalkan orang. Tapi jarang sekali kita diajarkan kapan harus menjaga jarak. Dalam Stoicism, hidup yang baik bukan hanya soal menjadi orang yang benar, tapi juga tentang tidak membiarkan dirimu rusak oleh lingkungan yang salah. Karena satu hal yang sering kita lupakan, kita bukan makhluk yang kebal. Kita dipengaruhi, kita berubah, dan perlahan kita menyerap apa yang terus-menerus kita dekatkan. Hari ini bukan sekadar tentang menghindari orang lain. Ini tentang memahami bagaimana orang lain bisa membentuk atau merusak dirimu. Pertama, orang yang selalu mengeluh. Mereka mengubah cara kamu melihat dunia. Orang yang selalu mengeluh tidak hanya berbicara, mereka membentuk realitas. Awalnya, kamu hanya mendengar. Lalu, kamu mulai setuju. Dan tanpa sadar, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang sama. Segala sesuatu terasa kurang, tidak cukup, tidak adil. Padahal, mungkin hidupmu sebenarnya baik-baik saja. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Dan pikiran itu dibentuk dari apa yang kita dengar setiap hari. Keluhan adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu menular. Yang berbahaya bukan keluhannya, tapi perspektif yang perlahan kamu warisi. Kedua, orang yang suka drama. Mereka mencuri energi hidupmu. Drama bukan hanya tentang emosi. Drama adalah cara hidup. Mereka butuh konflik untuk merasa hidup. Butuh masalah untuk merasa penting. Dan saat kamu berada di dekat mereka, kamu akan terseret. Kamu akan mulai ikut bereaksi, ikut lelah, ikut terbawa. Padahal itu bukan hidupmu. Stoik mengajarkan ketenangan bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Karena tidak semua hal perlu direspons. Dan tidak semua konflik layak untuk dimasuki. Orang yang hidup dalam drama akan membuatmu lupa bagaimana rasanya hidup dengan damai. Ketiga, orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengacaukan batasanmu. Ini bukan sekadar orang yang suka menyalahkan. Ini adalah orang yang tidak mau memikul konsekuensi hidupnya sendiri. Dan ketika mereka gagal, mereka mencari seseorang untuk disalahkan. Seringkali itu kamu. Mereka memutar cerita. Mereka mengaburkan fakta. Dan perlahan, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Epictetus mengingatkan, kita hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi, orang seperti ini akan membuatmu merasa bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan itu adalah beban yang tidak pernah seharusnya kamu bawa. Keempat, orang negatif. Mereka mempersempit duniamu. Ada perbedaan antara realistis dan negatif. Realistis melihat kemungkinan, negatif hanya melihat kegagalan. Ketika kamu berada di dekat orang yang selalu negatif, kamu mulai kehilangan keberanian. Kamu ragu mencoba, takut gagal, takut mengambil langkah. Padahal sebelumnya, kamu tidak seperti itu. Stoik tidak mengajarkan optimisme kosong, tapi juga tidak membenarkan pesimisme yang berlebihan. Karena dunia tidak seburuk itu, dan hidupmu tidak seterbatas itu. Tapi orang negatif akan membuatmu percaya sebaliknya. Kelima, tanpa prinsip, mereka mengikis integritasmu. Mereka berubah sesuai situasi. Berbicara sesuai siapa yang mendengar, dan semakin lama kamu bersama mereka, semakin kabur batas, benar, dan salah. Kamu mulai kompromi, mulai menyesuaikan diri, mulai mengorbankan nilai. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ingin tetap diterima. Dalam Stoik, integritas adalah segalanya. Karena tanpa prinsip, kamu tidak punya arah. Dan tanpa arah, hidupmu akan selalu ditentukan oleh orang lain. Keenam, orang yang iri. Mereka mengubah kebahagiaan jadi kompetisi. Iri itu tidak selalu terlihat jelas. Kadang, ia hadir dalam bentuk candaan. Dalam komentar kecil,
dalam sikap yang sulit dijelaskan, tapi kamu bisa merasakannya. Dan yang lebih berbahaya, kamu bisa mulai ikut terpengaruh, mulai membandingkan, mulai merasa kurang, mulai melihat hidup sebagai perlombaan. Padahal, hidup bukan tentang siapa lebih cepat atau siapa lebih unggul. Stoik mengajarkan untuk fokus pada perjalananmu sendiri. Tapi orang yang iri akan membuatmu lupa bahwa kamu punya jalanmu sendiri. Orang manipulatif, mereka mengendalikan tanpa terlihat. Ini yang paling berbahaya. Karena mereka tidak terlihat seperti ancaman. Mereka mendengarkan. Mereka mendekat. Mereka membuatmu merasa dipahami. Lalu, perlahan, mereka mulai mengarahkan. Membuatmu ragu. Membuatmu merasa bersalah. Membuatmu bergantung. Dan suatu saat, kamu tidak lagi tahu mana pikiranmu dan mana yang mereka tanamkan. Stoik sangat menekankan kesadaran diri. Karena tanpa kesadaran, kamu mudah dikendalikan. Dan orang manipulatif hidup dari ketidaksadaran orang lain. Kedelapan, orang yang tidak menghargai waktu. Mereka mencuri hidupmu sedikit demi sedikit. Mereka tidak datang tepat waktu, tidak menepati janji, tidak serius, dan kamu mungkin menganggapnya kecil. Tapi waktu bukan hal kecil. Seneca mengatakan, hidup kita tidak pendek. Kita hanya menyia-nyiakannya. Dan orang seperti ini akan membuatmu ikut menyunaikan hidupmu. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Kesembilan, orang yang hanya datang saat butuh, mereka mengajarkanmu nilai yang salah. Hubungan yang sehat adalah tentang saling hadir. Bukan hanya saat butuh. Kalau seseorang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu, itu bukan hubungan, itu transaksi. Dan kalau kamu terus membiarkan itu, kamu sedang mengajarkan dirimu sendiri bahwa itu normal. Padahal tidak. Stoik mengajarkan hubungan yang didasarkan pada kebajikan, bukan kepentingan. Terakhir, orang yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Ini yang harus kamu jaga paling keras. Ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang kamu. Tentang bagaimana kamu mulai berubah. Bukan karena berkembang. Tapi karena takut kehilangan mereka, kamu menahan diri. Kamu diam saat seharusnya berbicara. Kamu mengorbankan nilai demi hubungan. Dan perlahan, kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Seneca mengingatkan, lebih baik kehilangan orang lain daripada kehilangan dirimu sendiri. Karena jika kamu kehilangan dirimu, tidak ada lagi yang bisa kamu pertahankan. Penutup. Ini bukan tentang menjauhi dunia. Stoik tidak mengajarkan kita untuk hidup sendirian. Kita tetap butuh hubungan, tetap butuh manusia lain. Tapi kita juga butuh kesadaran bahwa tidak semua orang baik untuk jiwa kita. Dan menjaga jarak. Bukan berarti kamu jahat, itu berarti kamu sadar. Sadar bahwa hidupmu terbatas, energi kamu terbatas, dan tidak semua orang layak mendapatkan ruang di dalamnya. Karena pada akhirnya, fault text. Hidup yang tenang tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari keberanian untuk memilih siapa yang tetap tinggal dan siapa yang harus kamu lepaskan.